Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Ramadhan Tafian, saya rantaian 24781112. Saya dari MI 4D. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau kuliah RBJK. Di sini ada 2 tes akan saya kerjakan. Saya akan mengerjakan tes 1 yang dulu. Nah, tapi sebelumnya belum mengerjakan tes, saya di sini sudah membuat sebuah topologinya. Nah, di sini saya menggunakan VLAN 10 20 30 dan saya menggunakan switch 3650 24 PS. Kenapa saya menggunakan switch ini, tidak menggunakan switch yang seperti biasanya? Karena nanti di sini saya diperintahkan untuk mengkonfigurasi SPI dan DHCP server teman-teman. Nah, di mana DHCP ini ada di layer ketiga. Kalau misalnya saya menggunakan switch yang sebelumnya atau biasanya saya pakai yang nih 2960 atau 2950 ini. 2960. Nah, 2960 ini biasanya itu ada di layer kedua, sedangkan DHCP itu di layer ketiga, teman-teman. Nah, langsung aja saya mau konfigurasi topologi yang udah saya buat nih. Nah, di sini kalau menurut langkah-langkahnya, saya sendiri tinggal buka switch yang pertama. Oh iya, ini tadinya nggak itu teman-teman. Nah, di sini saya tambahin aja ini power supply ini, tinggal geser ke sini. Tuh. Langsung aja. CLI terus no. Oke, udah itu nih. Terus kita enable config interface GI /0/2 switch port mode turn. Oke. Terus kita masuk ke switch yang kedua. Switch yang kedua kita mau hubungin ke switch yang pertama gitu kita. Aja terus no. Berarti suaranya kedengaran ya? Tes ya, kedengaran lah. Oke. Nah, sama aja kayak tadi. Kalau menurut langkah-langkahnya tinggal enable configuration terminal, terus kita masuk ke interface-nya G1/0/1. Terus di sini switch mode trap. Oke, nah ini udah terhubung nih. Switch dari switch 1 ke 2, switch load 1 gitu. Nah, sekarang kita mau konfigurasi switch yang pertama ke VLAN 10. Oke, langsung aja ya. Ini konfigurasi. Bentar, konfigurasi. Saya cari dulu. Berikan langkah. Oke. Itu.
maaf ya teman-teman, mohon maaf tuh nggak bisa ditampilkan karena lupa cara gimana nampilin layarnya. Oke. Oke, nih teman-teman kita filter dulu nih. Enable con. Oke. Terus kita kasih nama host name, router, nol. Cisco. Terus no IP domain lookup. Terus right. Oke. Terus kalau switch yang pertama ini belum terhubung ya, apa dihubungin dulu ya? Switch satu ini udah ke kontak, terus kita kasih host name satu enable secret Cisco no IP domain lookup. Fungsinya kita ngasih nama switchnya yang tadi ya, dari SW1 sekarang. Oke. Terus kita kasih nama ke switch yang kedua. Oke. Ini perlu diterangin nggak sih? Oh ya, nanti ya diterangin router depannya disambungin ya. Oke, kita ke switch yang kedua. Terus enable ya udah pada konfig host name SW2 aja. How bangsa, maaf SW2. Terus enable secret
Cisco. Buat yang nanya, buat Bapak Pak Halim kalau misalnya nanya, saya pakai apa? Saya pakai GP Pak. Bentar ya, Pak. Oke. Mohon maaf, tadi ada mbak saya lewat, nggak enak. Cisco. Enter, lanjut kita ya. Terus mau IP domain strip look up, terus kita end, terus kita save ya dengan cara write enter. Oke. Nah, saatnya kita melakukan konfigurasi VLAN, teman-teman. VLAN itu ya ini, yang domain-domain yang saya buat, kita mengkonfigurasi di domain 10, 20, 30. Langsung aja kita ke switch yang pertama. Oke. Kita kasih enable. Udah ya. Config. Terus kita ke VLAN 10. Kasih tahu nih, kalau di sini ada VLAN 10, terus namanya VLAN ya. Bingung, tadi saya bingung. Di sini kalau di GPT apa namanya? Dia kasih tahu VLAN 32 sih switch pertama. Saya bingung. Apakah benar dikasih tahu juga? Tapi kayaknya dikasih tahu juga ya. Karena kalau nggak dikasih tahu, gimana dia mau hubungin ke VLAN 30-nya dari VLAN 10 ke 30 gitu misalnya. Benar-benar masuk akal. Waduh, bangun lagi. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, saya sepertinya ada ponakan saya masih bangun. Jadi sebentar kita stop. Nah, bentar ya. Bulan Nathan bangun. Tuh. Wait. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Nah, lanjut lagi. Oke, muncul. Oke, muncul. Nah, lanjut. Kita kasih nama VLAN sekarang. Ini besar VLAN 10. Ada VLAN 20. Terus kasih nama VLAN 20. Nggak bisa dikasih. Kalau kasih nama nggak boleh dikasih teman-teman. Nanti error. VLAN 30. Kasih nama. Oke. Aku ini juga ke switch yang kedua. Langsung aja. Deh. VLAN 10 kasih nama. Ini biar cepat. Oke, sudah. Oke, sebentar. Jadi, dadah. Oke, lanjut ya. Oke, udah dikasih nama nih, udah dikasih tahu kalau misalnya di sini ada 3 buah domain VLAN. Nah, kita langsung konfigurasi si PC 0 dan PC 1-nya dulu di VLAN 10 ini menggunakan switch yang pertama. Oke. Menurut GPT gitu.
configure terminal, on stay. Oke. Oh, bisa situ ya. Nah, ini depan ya. Coba kita biar oh ini udah benar. Oke. Sekarang kita konfigurasi VLAN. Sebenarnya kemarin udah bikin VLAN ini ya, cuma switchnya nggak bisa dipakai, rupanya udah nyoba. Entah emang sayanya yang emang nggak bisa atau sayanya yang aneh. Interface range G1/3. Oke. Sebentar ya teman-teman ya, mohon maaf banyak iklannya ya. Oke, lanjut. Nggak sampai 4 karena ini di G03 sama G04. Oke, benar-benar. Oke. Terus udah mau switch port mode access. Benar ya. Terus switch port. Kita masukin nih si PC dari apa? Interface G103 sampai 4 nih kita mau masukin ke VLAN berapa? Nah, kita di sini bakal masukin ke VLAN yang 10, teman-teman. Kok 10 doang, jangan VLAN 10. VLAN 10. Sebenarnya sih nama tadi penting ya? Kita ngikutin ini, tapi kayaknya kok nggak penting deh. Kayaknya nggak tahu ya. Sekarang saya tanya. Spanning 3, 4. Nah ini saya baru tahu nih apa yang dibuat apa nih. Ntar kita tanya lagi teman. Oh ini betul. Warning progress. Pakai ini udah. Will only have effect on trunking mode. When the interface is on. Tapi ini udah. Apakah kalau kayak gini udah? Kalau kayak gini udah teman-teman. Spanning 3 port class. Sebenarnya kayak biasanya sampai sini doang, tapi nggak tahu. Apakah kalau gini udah? Memang ini nggak bisa di copy ya? Oh iya nggak bisa di copy. Salah. Gini bisa copy. Save. Nah. Udah tanyain aja. Buat ya. Oh. No. Oh. Oke. Oh ini pesan normal ya teman-teman. Kalau kata GPT ini tuh pesan di mana port face hanya boleh digunakan untuk port yang sudah terhubung langsung ke PC. Jadi nggak bisa nih. Jadi udah benar. Ya lanjut. Keren saya apa? Sabar Gejul lagi ngerjain tugas juga ini. Ya itu sih mulai. Apa? Oh ya. Oke lanjut. Mana tadi? Oh ya sini. Oke. Nah udah nih. Harusnya yang ke VLAN 10 udah terhubung ya teman-teman ya. Kita langsung aja ke VLAN 20 nya, yaitu di PC 2, PC 3 dengan G105 sampai G106. Oke. Kita langsung aja. Gini aja deh. Loh. Memang gini. Oke. Interface range G1/0/5 sampai 6 ya itu ya. Bisa sampai 6.
sampai 6. Terus kita switch port mode access. Terus kita masukin ke VLAN 20 switch port access VLAN 20. Oke, terus scanning strip 3 port S. Oke, sudah selesai. VLAN kedua. Oke, exit dulu, masuk ke terminalnya aja, terus kita switch 2 sama aja, tapi di sini kita pakai VLAN 30 aja dari satu, dari apa namanya, karena di sini di switch 2 teman-teman lihat di sini ada VLAN 10, 20, 30 bang misalnya, tapi switch 1 kita nggak usah hubungin VLAN 30, sedangkan kan bisa di PC yang ada VLAN 10 mau terhubung ke VLAN 30. Jawabannya mudah aja teman-teman. Jadi misalnya dari VLAN 10 ke 30, nah kita tinggal konfigurasiin kita hubungin ke VLAN ke switch 2 yang dimana anggaplah gini, PC 1 hubungkan ke switch 1 untuk menuju switch 2, ya kan? Nah, untuk menuju VLAN 30 yang dimana sudah hubung yang nantinya akan terhubung ke switch 2 seperti ini. PC 1, PC 0 ke switch 1 terhubung lagi ke switch 2, dari switch 2 baru nyampe ke VLAN 30. Gitu teman-teman ya. Begitu juga di VLAN 2 yang ada di switch pertama. Seperti itu teman-teman. Oke ya, lanjut ya. Oke. Jadi banyak ngomong nih. Oke. Kita interface VLAN pertama dulu. Range G1 benar /0/. Emang bisa gitu ya? Alice 3-6 berarti. Terus 3, tapi ini 2 dan 3. Kenapa enggak? Ini 3 sama 2. 3 sama 2 kan ini kan. 4 sampai 5 itu yang 20 benar. Terus 6 sampai 7 ini kan 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Berarti ini bukan, oh salah nih. GPT nya salah, jadi jangan sangat percaya GPT ya, perlu dikenal ya, kayaknya salah GPT nya harusnya, karena di sini GPT nya itu interface range 3 sampai 6. Waduh, mau ngapain bos? Di sini 2 sampai 3 aja teman-teman. Sini 2 sampai 3. Oke. Kita masukin ke switch port mode access. Kita masukin ke switch VLAN 10. Switch port access VLAN 10. Oke, invalid. Waduh, ini salah nih, kurang T. Nice, good job. Terus scanning //3 for yes. Oke, sama aja kayak tadi.
Pilihan 20 itu 4 sama 5. If I not wrong, kalau saya nggak salah ini 4 sama 5. Oh iya 4, 5, betul. Kan aneh kan. Oh, mode aksesnya G 4 sampai 5. Haha. 20. Oke, nah sekarang 30. Di 6 sama 7. 6 sama 7. Belum sih. Lucu nggak tak? Lagi bikin video. Gak apa-apa, Itu nggak masak apa-apa. aja bude. Masak. Cari ini. Cari apa? Baju. Diganti baju, udah pakai itu. parfum, udah lama. Tutup ya, Bu. Terus kita masukin Ini sini. bapak Jela ini kayak mana nyarinya? Oh. Orang di sini kok. Ini tadi 6 sama 7. Mode access. Terus kita masukin ke pilihan 30 teman-teman. Itu. Scanning cukup. Benar. Oke, udah nih. Seharusnya udah terhubung ya, kok terkonek pilihannya ya. Ini ya. Ini Trunk antar switch G102 udah. Aktifkan multi layers di SW2. Switch mode trunk-nya udah. Ini udah kita konfigurasiin tadi. Aktifkan multi layer. Conf IP routing di ini berarti exit. Nah, IP routing di pilihan 2 aja. Kalau di sini pilihan 2 aja. Membuat gateway masih di SW2. VLAN. Oh, ini kita membuat gateway VLAN SVI ya, teman-teman. Langsung aja kita di SW2. Kita interface VLAN 10. Oke, interface VLAN 10. Terus IP address 192.168.10.1. Terus ini 255. Kok ketik nggak? Loh, hilang. Kok hilang? VLAN 10 udah. Terus ya IP address ini kita mana numlock. Oke. 192.168.10.1 ketik ya. Terus spasi 255 0 center, terus no shutdown. Nah, ini buat apa? Harusnya teman-teman udah tahu kalau di sini ini membuat IP gateway buat si VLAN-nya. Nanti kita masukin buat gateway PC-PC tersebut, PC yang ada di VLAN 10. Oke. Terus VLAN 30, VLAN 20-nya sama aja VLAN 20-nya gini. Tes. Tes VLAN 20. Terus lanjut 21 no shutdown sama aja 30. Oke.
interface VLAN oke. Nah, sekarang kita mau bikin DHCP-nya di SW2 nya. Bang, SW1 nya kapan? Di switch 1 nya kapan? Bentar ya. Oke, lanjut. Emang di sini di VLAN 10 di apa namanya? VLAN 10 dan nanya nih. Loh. Bentar ya teman-teman. Oke. Sebentar ya teman-teman. Kan tinggal ini. Kalau saya emang nggak perlu ya. Nggak perlu kah? Oke. Jadi di router nih nggak penting-penting amat mah di sini ya. Ngapain saya taruh router situ? Tapi nggak apa-apa. Takutnya malah ntar error ya. Ini sambil nge-record agak berat ya di PC ini ya. Kayaknya ada berapa menit ya? Udah 30 menit saya ngomong. Oke, lanjut. Oke, kita buat gateway VLAN SPI udah, terus kita bikin DHCP server di switch yang kedua. Supaya bisa dapat IP otomatis. Oke, IP exit. Sebenarnya kalau di DHCP exclude panjang ya, nanti kemana sih tidak kemana sih. Address 192.168.10.1 loh. Oh ya. Iya. Exclude ya. Kurang D ya. Exclude. Ini ya. Ke atas ini tinggal. Duh.
20 center 300 oke. Nah terus kita langsung DHCP ini VLAN 10 seret. Misalnya IP DHCP VLAN 10 DHCP full besar VLAN 10 boleh kita tak loh ngapain sih ada VLAN lagi full VLAN 10. Oke kita tambahin net 192.168.10.0 terus 255.255.255.0 nah oke default router 192.168.10.1 20 200 mata nih guys. Lanjut VLAN 30 yang 3 ya, saya enter. Setting PC, oke. Emang kalau gini udah berhasil ya? Soalnya katanya di sini udah berhasil ya. Buka PC-nya, terus ke desktop, terus IP configuration, terus pilih DHCP. Oh udah. Oh benar udah. Keren. Kasih. Buka salah satu PC. Oke. Kita semua PC ini seru nih udah. Kayaknya udah berhasil sebenarnya. Insya Allah kalau semuanya berhasil berarti berhasil. Yo, let's go, come on. Udah. Apakah di sini bisa? Karena tadi di sini rada lain nih bentukannya nih. Kalau di GPT, menurut saya bisa. Kalau bisa berarti saya jago. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ya Bapak kalau saya banyak ngomong kayak gini, nggak apa-apa ya Pak. Soalnya kata Bapak kemarin ya udah kayak ngobrol aja. Oke, saya sering kayak gini nih kalau saya mengerjain tugas nih. Oke. Bisa ya. Oke. Kita lihat ini apa namanya, ini VLAN 30 nih, seharusnya 30.2 3 gitu kan. Oke, that's it. Alright. Oke, kita sekarang saatnya tes jaringan, teman-teman. Tes jaringan, kita mau tes jaringan dari PC ini. Kita dulu salamnya. Confirm. Terus kita ping VLAN 10-nya. Ping 192.168.10.1. Oke. Kenapa di sini saya pilih 10.1? Ini
Anggaplah kita nge-ping semua PC yang ada di VLAN 10. Karena apa? Karena di sini default gateway-nya itu 10.1 ya teman-teman tadi ya. Nah sekarang saya mau nyoba ping yang 20, VLAN 20. Nah oke, berhasil. Oke, berhasil. Sekarang ini 30. Alright, berhasil teman-teman. Oke, selanjutnya karena ini udah berhasil teman-teman, kita tes misal. Oh, sukses ya, sebelumnya izin. Saya masih percut. Saya masih loading teman-teman. Mohon dimaklumi. Loading ya. Nah, kan udahlah. Masih fail biasanya. In progress, fail, kita delete. Karena loadingnya lama ya, kayaknya tergantung tiap komputer, nggak tahu sih. Oke, berhasil. Selanjutnya tes 2. Tes pertama kita udah buat tes pertama ya. Oke. Duduk. Melakukan di SW1, SW2. Waduh. Tes yang kedua. Kayaknya sama aja sih. Oke, di sini disuruh configure terminal, terus kita cek VLAN brief ya. Enable passwordnya apa ya? Lupa lagi. Waduh. Exit. Tuh, ini sama kayak yang tadi. Udah. Kita tes ya. Terus kita di sini show VLAN brief. Show gimana nih? Sih. Enable show VLAN brief. Oke, sini udah ada VLAN-nya tuh. Harusnya udah. Nah, nih VLAN 1, VLAN 10, 20, 30 udah ada ya, teman-teman. Udah harusnya. Terus terang antar switch udah tadi. Coba show sekarang. Show interface. Terang. Udah harusnya. Udah. Oke, udah. Terus aktifkan routing di SW2. Udah. Oke, terus DHCP server di SW2. Oke, udah. Oke, testing.
Ini ya. Hostname sesuai nama perangkat. Ada dong. Di router dan kedua hostname sesuai dengan nama perangkat. Cara lihat hostname gimana, non? Oke. Show running config enable secret. Coba di sini. Show running config. Bisa mana itu lihatnya? Hostname sesuai, misalnya di router dan kedua switch, misalnya hostname enable secret. Coba kita enable secret mana? Di router dan kedua switch, misalnya enable secret sama dengan Cisco. Contoh cek. Kita cari cara cek ini di mana. Oke. Coba di router. Klik perangkat. Ini keren banget ya. Oke, lanjut. Oke, berarti masuk tab CLI. Misalnya di SW1 SW2 nih, terus switch, terus enable. Oke, ada switch ini, terus show running config. Harusnya bener ya? Oke. Kalau misalnya atau singkatnya show-run, terus hostname SW1. Oh, ini di SW2 misalnya. Enable secret iya. Oke, benar enable secret. HCP udah. Interface VLAN, oke. VLAN 10. Oke. Sepertinya udah selesai teman-teman, teks 1 ya juga, karena di sini udah muncul nih hostname ya. Enggak kan saya ganti tadi. Oke. Mungkin itu aja. Oh, berarti tadi itu saya sekali ini ngelakuin hostname. Oh iya, benar. Oke, benar. Ya mungkin itu aja. Sangat seru ya. Apa routing kayak gini. Ini router fungsi buat apa jadi nih? Kalau gua hapus kayaknya, waduh, nggak usah deh. Tadi saya sangat seru teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya. Pengerjaan tugas kali ini kita lihat. Waduh, bahasa Inggris aja nih. Gak jelas. Konfigurasi hostname di semua router dan switch seperti yang ada di display. Oke. Udah tuh tadi namanya udah SW1, SW2. Router ini tadi R0, router 0. Bener. Create VLAN, membuat VLAN dan set VLAN-nya sesuai nama di display. Configure port face in all, konfigurasi port face di semua interface yang terkonek kepada PC yang tersambung pada PC. Udah. Configure SPI DHCP server in core SW2 for all VLAN. Oh iya bener ya. Udah. Set DNS server.
90,2. Saya mah ke 30,2 tapi Pak. Oke dah, nggak apa-apa. Nggak tahu juga sih. Ya insya Allah bener lah. Below, di bawah, address detail for pilihan sesuai to will use first IP address to each. Oh ya bener. Jadi kita pas ngepingnya pakai first IP address di semua VLAN. Oke. In the other section can ping each other. Oke, sudah bisa Pak. Sudah bisa ping ke semua nih. Tas. Yo, what the hell? Oke, dah. Alright, sudah semua Pak. Mungkin itu aja sesi pengerjaan tugas dan praktikum pada hari ini. Saya ngerjain tanggal 13 ya, besok dikumpul. Hehe. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada salah kata, seperti tadi saya terlalu banyak omong dan juga banyak kata-kata yang harusnya tidak digunakan, tidak sengaja teman-teman. Nah ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk Pak Halim dan Pak Handoko, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Oke.